Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Kiranya saudara semua selalu ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami dalam segala keadaan. Terima kasih untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kami dapat lalui semuanya dengan pertolongan-Mu. Kembali saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan mentaati akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Mazmur pasal 118 ayat yang ke-19. Tertulis demikian. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, di Marseille ada sebuah gereja yaitu Basilika Notre Dame de la Garde, yang salah satu dindingnya menjadi dinding yang terkenal, yang seringkali disebut sebagai dinding ex voto, karena ada banyak plakat ex voto di sana, yang berisi ucapan terima kasih dan pengucapan syukur kepada Tuhan. Banyak dari plakat-plakat itu dipasang oleh para pelaut yang selamat dari badai yang mereka alami di laut, dan dari keluarga-keluarga yang sembuh dari berbagai penyakit. Ucapan syukur seharusnya menjadi bagian dalam kehidupan kita. Di setiap hari kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan khusus di akhir bulan Maret ini, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena penyertaannya di sepanjang bulan ini. Dalam Mazmur 118 ayat 19 ini tertulis, bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Di sini pemazmur menyatakan kerinduannya untuk datang ke hadirat Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, dan ada satu hal yang ingin dia lakukan, yaitu mengucap syukur kepada Tuhan. Pintu gerbang kebenaran yang dimaksudkan di sini tidak lain adalah pintu masuk ke dalam area kudus di Yerusalem, di mana dalam konteks saat itu kehadiran Allah sungguh dinyatakan. Jadi perkataan bukakanlah pintu gerbang kebenaran di sini berbicara tentang kerinduan dari pemazmur untuk masuk dan berjumpa dengan Tuhan. Tujuannya bukan untuk meminta, bukan untuk memohon sesuatu, bukan untuk menuntut Tuhan, bukan juga untuk menyalahkan Tuhan atas keadaan yang dia alami, tapi untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan merupakan bentuk bahwa kita itu tahu diri, siapa kita di hadapan Tuhan. Kita juga sadar diri bahwa keadaan kita, keberhasilan dan pencapaian kita, kemampuan kita untuk bertahan itu semua disebabkan karena pertolongan Tuhan. Mengucap syukur kepada Tuhan seringkali menjadi hal yang sulit ketika kita tidak rela dan tidak mau menerima keadaan, atau ketika kita merasa bahwa keadaan yang kita capai hari ini itu disebabkan oleh karena kekuatan kita. Pemazmur mengucap syukur kepada Tuhan karena dia sadar siapa dirinya dan mengerti bahwa kalau bukan karena Tuhan, maka dia tidak akan mampu bertahan dalam menghadapi setiap keadaan dalam kehidupannya. Di sepanjang bulan Maret ini, saudara, ada banyak hal yang terjadi di kehidupan kita. Dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam studi, bagi saudara yang studi. Dalam segala keadaan, kita menghadapi persoalan, masalah, dan situasi-situasi yang sulit. Tapi kalau kita bisa sampai pada saat ini, hari terakhir di bulan Maret, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan yang telah menolong dan memampukan kita. Patut kita mengucap syukur kepada Tuhan, bukan mengomeli Tuhan, bukan memarahi Tuhan,
bukan menumpahkan kekecewaan kita kepadanya atau kemarahan kita, sungut-sungut kita, tapi curahkanlah ungkapan syukur kita kepada Tuhan dengan hati yang tulus, karena Tuhan telah berbuat baik kepada kita. Kalau kita bisa melewati bulan yang ketiga dari tahun 2026 ini, itu semua bukan karena kehebatan kita, tapi karena kekuatan dan pertolongan yang dari Tuhan. Tuhan disenangkan ketika kita mengucap syukur kepadanya. Tuhan dimuliakan ketika mulut kita mengucapkan ucapan syukur. Ada sukacita, damai sejahtera ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan. Dan bukan hanya itu saja, berkat dan mujizat Tuhan juga dinyatakan ketika kita hidup selalu dalam pengucapan syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu, pertolongan-Mu atas kami sepanjang bulan Maret ini. Engkau yang telah memampukan kami, Engkau yang menopang kami Tuhan, Engkau yang memegang tangan kami dan menuntun kami dalam jalan-jalan-Mu. Engkau memberikan kepada kami kekuatan yang kami perlukan, sehingga kami mampu untuk melangkah. Kalau bukan karena Tuhan, kami tidak sanggup. Setiap pencapaian kami, semua adalah kemurahan Tuhan. Karena itu kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang terus menolong kami sampai hari ini. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk segalanya. Engkau layak dipuji, dimuliakan. Engkau layak Tuhan menerima pengucapan syukur kami. Berkati kami Tuhan di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Berikanlah kami tidur yang nyenyak dan bangunkan kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Kami berdoa bagi yang sakit dan yang sedang dalam pergumulan. Lawatlah ya Tuhan, ada kesembuhan terjadi, pemulihan dinyatakan, ada jalan keluar yang ajaib yang Tuhan berikan, dan mujizat-Mu yang heran Tuhan nyatakan bagi setiap kami. Kami percaya, kami alami jawaban doa, kami alami pertolongan Tuhan. Berkati bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Curahkanlah roh-Mu Tuhan agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami jadi sempurna seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.